Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah, para sederek rahimani wa rahimakumullah, monggo kita ningkataken takwa kita dumateng Allah Ta'ala kanthi takwa kang sae-saenipun injih menika ngamalaken menapa kang diperintahaken dening Pangeran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta nebihi menapa kang dilarang Pangeran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sarta salam mugi tansah katur dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banjur dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun, sarta sedaya pengikutipun ngantos akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, monggo kita lajengaken anggenipun ngaos tafsir surah Al-Jin. Sakmenika kita melebet ayat pinten nggih? 18 nggih. Nggih. Ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah adalah untuk Allah. Kita enggak boleh berbuat kesyirikan di masjid-masjid Allah. Tidak boleh seseorang dalam waktu dan tempat yang sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada selain Allah. Masajid jamak dari masjidun. Masjidun dari kata masjad, artinya tempat sujud. Terus dirubah menjadi masjid, sebuah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid di sini sebagaimana yang kita maklumi sampun kula lan panjenengan pirsani kados masjid sak menika An-Nur misalnya. Nah, berarti kita dilarang melakukan kesyirikan di dalam masjid seluruhnya. Di setiap masjid dimanapun, ketika kita di dalamnya, kita menika Kanjeng Nabi ngelarang kula lan panjenengan bahas bisnis di dalam masjid, termasuk transaksi jual beli di dalam masjid, mboten pareng, haram hukumipun. Sebab ini pasar akhir. Mungkin generasi awal yang membangun masjid atau yang ikut membabat masjid paham tujuannya
untuk mengenang jasa mereka biar tidak dilupakan. Berlalu masa, bunga-bunga dan sebagainya, nggak usah. Seperti masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam polos, ya, supaya tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfi, ya, wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain wala takfitas siyab wasya'ar. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, umirtu, aku diperintahkan an asjuda, untuk sujud ala sab'ati a'zum, dengan 7 anggota sujud. Alal jabhah, yaitu kening dan hidung. Artinya ketika sujud, kening, batuk, dan hidung harus menempel ke tempat sujud. Wal yadain, kedua tangan, ya, harus nempel ke tempat sujud. Warukbatain, kedua lutut harus menempel ke tempat sujud, nggak boleh diangkat. Wa atrafil qadamain, dan ujung jari dari kedua kaki, jadi harus ditancapkan. Sujud, ujung jarinya harus ditancapkan ke tempat sujud. Wa atrafil qadamain wala, ya, takfitas siyab wasya'ar. Perhatikan, Nabi juga melarang, ya, tidak boleh, kata Nabi, menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud, yang bermakna perbuatan sujud, ya. Barang siapa yang berdoa kepada, sesungguhnya lama qama abdullah, ya, ketika hamba Allah, maksudipun Kanjeng Nabi Muhammad, qama, berdiri menyembah Allah, yakni melaksanakan sholat, yad'uhu, maksudnya beliau, ya, jin-jin itu kadu yakununa alaihi libadah, jin-jin itu saling berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi sholat, jin-jin itu, ya, kumpul, ya, mengerumuni Rasulullah. Masya Allah, ya. Ayat ini dengan sebutan Abdullah, budakipun Gusti Allah, hambanipun Gusti Allah. Gelar Abdullah adalah gelar yang paling tinggi, gelar yang paling mulia. Nah, insyaallah, dan ini juga menunjukkan pada diri Nabi tidak ada sifat ubudiyah, tidak ada. Menunjukkan ibadah kepada Kanjeng Nabi, termasuk berdoa kepada Rasulullah ketika sudah wafat, nggak boleh, ya. Beliau sendiri adalah Abdullah, hambanipun Gusti Allah. Cuma yang membedakan dengan kita adalah wahyu. Rasul diberi wahyu, adapun kita tidak diberi wahyu. Tapi, ya, dalam masalah, ya, perhambaan sama, Nabi juga sama, terbebani syariat sebagaimana kita juga mukallaf terbebani syariat. Nabi juga wajib sholat, puasa, zakat, ya, haji bagi yang mampu, sama dengan kita. Maka kita nggak boleh melakukan Rasulullah di luar kapasitas Rasul sebagai Abdullah. Maka dalam syahadat itu diantaranya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada posisi beliau sebagai hamba
perlakukan beliau sebagai hamba. Pada posisi Kanjeng Nabi sebagai Rasul, perlakukan sebagai Rasul. Kita mengikuti syariatnya, membenarkan ucapan-ucapannya, ya, membela beliau sebagai seorang Rasul. Namun jangan sampai berlebihan sampai menyembah Rasul, mengkeramatkan Rasul setelah wafat dan sebagainya. Jangan. Ya, bahkan Rasul benci akan hal itu. Nabi pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan, ya, patung-patung, meratakan kuburan-kuburan, meratakan cungkup-cungkup yang dibangun di atas kuburan, diratakan. Nah, bahkan Nabi mengatakan, jangan engkau sanjung aku sebagaimana orang Nasrani menyanjung Nabi Isa, sampai berlebihan. Ya, bahkan Nabi nggak seneng kuburannya dijadikan id, tempat berkumpul dan tempat, ya, ritual. Gak suka Nabi itu. Nah, jadi beliau itu adalah Abdullah, hambani pun Gusti Allah. Di satu sisi beliau juga Rasulullah, utusannya Allah. Nah, begitu. Dan beliau digelari Abdullah sebab Kanjeng Nabi tiyang ingkang paling sempurna dalam menjalankan penghambaan kepada Allah. Tidak ada di muka bumi ini penghambaan yang paling sempurna kecuali penghambaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tiyang ingkang paling taat marang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyamai sholatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menyaingi puasanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sifat takutnya, khosyahnya seperti khosyahnya, takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dipuji dari dua sisi. Pertama, dipuji sebagai Abdullah. Yang kedua, dipuji sebagai Rasulullah. Nah. Dan sekali lagi, tidak disebutkan nama Nabi dalam ayat ini, itu menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas di sini dijelaskan ketika Nabi berdiri sholat, para jin berdesak-desakan, ya, mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi ketika sholat. Nah, Masya Allah ya. Kalau jin saja semangat, antusias mendengarkan Al-Quran dibacakan, masa kita nggak antusias, nggak semangat? Nah, kita harus lebih semangat. Harus lebih semangat daripada bangsa jin. Dan ini juga hiburan bagi Kanjeng Nabi. Ketika kafir Quraisy tidak mau mendengarkan bacaan Quran ketika Nabi membaca dalam sholat, maka dihibur oleh Allah, jangan sedih ya Muhammad, ada bangsa jin yang ketika kamu membaca Al-Quran mereka berkumpul mengelilingimu, mengerumunimu, mendengarkan bacaanmu. Masya Allah. Ini juga menunjukkan bahwa para jin semangat dalam beribadah. Wallahu alam, bisa jadi saat ini, detik ini, majelis kita ini juga penuh dengan jin yang muslim. Ya. Karena kita nggak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu, setan itu bisa melihat kalian, ya, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah,
Allah. Monggo kula lan panjenengan sami semangat anggenipun ngaos mirengaken waosan Al-Qur'an. Penuhi hati kita dengan Al-Qur'an. Jangan dengan selain Al-Qur'an. Sedih nanti kita. Dunia terasa sempit. Maka nanti di hari kiamat orang yang diberikan kesempatan di dunia untuk belajar Al-Qur'an, namun mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, bahkan tidak bisa membaca Al-Qur'an, akan dijadikan ma'isyatan dongka, hidupnya sempit, dan juga di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mboten wuto, sakit ningali. Namun karena tidak menggunakan sarana yang Allah berikan untuk belajar Al-Qur'an, yang mana sarana itu mudah saat ini. Ada majelis-majelis taklim yang membuka tahsin dan bacaan Quran. Ada ya TPA, TPQ, pondok-pondok juga banyak bertebaran, dan juga ada ya kursus-kursus dan sebagainya, bahkan aplikasi-aplikasi yang membimbing untuk membaca Al-Quran juga banyak bertebaran. Kurang apa lagi kita? Sarana sudah dimudahkan, tinggal keinginan untuk bisa membaca Al-Quran harus kita perkuat. Naam. Sehingga dalam ayat ini juga ada pengingat, ya Muhammad, seakan-akan demikian. Andaikan manusia tidak ada yang mau beriman kepadamu dan beribadah kepadaku, kata Allah, jangan khawatir, masih ada makhluk yang lain seperti bangsa jin dan para malaikat yang masih mau mendengarkan bacaan Qur'anmu dan beribadah kepadaku. Seakan demikian. Nah, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Qul, katakanlah. Yang diperintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, ya Muhammad, inna, kan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba, ya, Abdullah, ya, dan seakan-akan Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan beribadah hanya kepada Allah. Beliau tidak berbuat syirik kepada Allah. Bahkan beliau tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya untuk mereka. Nggak mampu. Jelas, tegas di sini. Kalau Nabi sendiri tidak mampu, tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kemudaratan atas kehendaknya, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya selain Nabi? Bagaimana selain Nabi? Jelas gak bisa. Ya. Ketika masih hidup, Nabi itu bisa mengabulkan permintaan-permintaan dengan izin Allah. Bahkan ketika Nabi berkhutbah di hadapan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Nabi memanggil orang-orang terdekat mereka, wahai paman-pamanku, bibi-bibiku, bahkan putriku Fatimah, mintalah kepadaku, ya, ketika aku di dunia ini tak kasih, tapi nanti di akhirat aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai demikian. Maka ini menunjukkan apa? Untuk mendapatkan surga perlu bersusah payah. Tidak bisa mengandalkan nasab, mengandalkan keturunan nggak bisa, mengandalkan garis darah nggak bisa. Loh, kok gak tahu sholat ke masjid, gak tahu ngaji, gak tahu maca Quran, gak tahu zakat, piye sampean? Loh, tenang, aku keturunannya Kanjeng Nabi. Wah, kok iso? Justru kakek Anda itu orang yang paling semangat dalam ibadah, kakek Anda orang yang paling rajin dalam berdoa, kakek Anda orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak, ya. Dan ketika sholat itu lama sholatnya. Nah, kok Anda
Santai sekali, nggak menempuh sebab. Nggak bisa kaum muslimin. Kita yang ingin mendapatkan nikmat di akhirat harus bersusah payah, harus berjuang kita. Kalau nggak berjuang nggak bisa kita. Ya. Nah, ya. Nah, itu manusia. Kalau Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya tanpa izin dari Allah, lantas bagaimana dengan selain Nabi? Tadi saya itu nggak sengaja buka Facebook, ada tayangan YouTube, ada seorang lantas Yahudi tadi mengatakan, wahai Syekh, kalau memang kamu wali Allah, buktikan kepadaku kewalianmu. Di sana ada makam Syekh Abdul Qadir Jailani, ke pemakaman itu. Lalu beliau berteriak, wahai penghuni kubur, bangun semuanya. Tiba-tiba 500 orang berdiri, Pak, ngadeg kabeh, urip kabeh. Kata penghuni kubur, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apa sudah kiamat? Belum. Kok kami dibangunkan? Kok kami dihidupkan lagi? Iya, karena aku ada kebutuhan sama kalian. Wahai Yahudi sini, ini sudah tak bangunkan semua, tak uripno kabeh. Sekarang siapa yang kenal dengan Yahudi ini? Sopo mbae? Lalu ada orang di belakang angkat tangan, saya Syekh. Sini. Betul, ini mbahmu? Iya, ini mbah saya. Lalu dipeluk oleh anaknya tadi, oleh cucunya. Lalu mbahnya berpesan, mulai saiki melo Abdul Qadir Jailani. Lalu kata muridnya, ya Syekh, Anda kok punya karomah hebat sekali, bisa menghidupkan orang mati 500 orang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini belum seberapa dari karomahku. Masya Allah, masih ada yang lebih daripada ini. Dan karomah yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu mengajak orang jahat menjadi baik. Ya, itu menurut cerita Habib tadi. Ngeri sekali, Pak. Ada orang bisa menghidupkan orang mati. 500 orang lagi. Banyak cerita-cerita khurafat seperti itu yang Masya Allah, orang itu sangat mempercayainya. Nah, kita tambah satu ayat. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Bahkan aku pun gak bisa seandainya Allah menyiksaku, gak bisa selamat. Kok ada orang ngendelke ya, jagake, nah, tidak pernah mengandalkan itu tadi, nasab dan sebagainya. Illa balagham minallahi wa risalatih. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam, maka baginya neraka jahanam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ngeri kaum muslimin. Perhatikan, Allah menegaskan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi aku dari siksa Allah, dan aku tidak memperoleh tempat berlindung, tidak bisa menolak ya azab. Seandainya Nabi bermaksiat lantas azab menimpa Nabi, maka pasti tidak ada yang dapat menyelamatkan dan melindungi Nabi seandainya. Jadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya statusnya sama di hadapan Allah. Apa itu? Abdullah, hamba Allah, sama. Illa balagham minallahi wa risalatih.
Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalah Allah. Artinya apa? Nabi itu hanya hamba Allah. Yang membedakan, beliau diberi amanah kerasulan untuk menyampaikan risalah. Ya. Maka barang siapa bermaksiat, kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan mendapat azab neraka jahanam dan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillah. Lantas maksiat yang dimaksud di sini apa? Kekufuran, kaum muslimin. Maksiat yang dimaksud di sini adalah kekufuran. Sebab orang yang masih beriman ketika melakukan dosa tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Azab yang kekal itu hanya bagi orang kafir dan pelaku syirik besar yang mati tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikannya. Nah, itu kaum muslimin. Namun jika mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan rampung kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya. Mugi-mugi ingkang kita kaji ing dalu menika ndugekake manfaat ya lan dadosaken sebab kula lan panjenengan dipun ngapura dosa-dosanipun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.